Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imami guri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi sahri sadari wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para penonton, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang agung, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Bulan yang mana jikalau seorang hamba melakukan amalia sunnah, Allah akan ganjar ia dengan pahala wajib. Dan sebaliknya, jikalau seorang hamba melakukan amalia wajib di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Oleh karena itu, kita akan pelajari insya Allah selama bulan Ramadan ini daripada sebuah kitab, yaitu Ad-Durus Ramadaniyah li Ummati Muhammadiyah, karya daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Wabil khusus kita akan spesifik membahas tentang sunnah-sunnah yang berada di bulan Ramadan, agar kita bisa menambah daripada pahala-pahala kita, tidak hanya sebatas kita melakukan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, puasa di siang hari, ataupun melakukan sholat 5 waktu, tetapi kita bisa juga tambah daripada ibadah-ibadah kita dengan amalia-amalia sunnah kita. Insya Allah kita akan membahas di dalam kitab Durusu Ramadaniyah di Ummati Muhammadiyah ini. Yang pertama itu sebuah sunnah yang mungkin beberapa orang akan menganggap ini sunnah yang sepele, yaitu sunnah as-sahur. Sebelum kita membahas daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan daripada sahur, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi daripada sahur. Di kitab ini dikatakan as-sahur wa huwa tanawalut ta'am fi waqti sahar. Sahur itu adalah memakan makanan di waktu sahur. Pertanyaannya, kapan yang disebut dengan waktu sahur itu kapan? Apakah jam 3 pagi? Apakah jam 1 malam? Apakah jam 2 malam? Atau apakah mulai daripada jam 10 malam? Kapan waktu sahur itu? Di sini dijelaskan wa yamtaddu waqtuhu bainan nisfil lail ila tulu'il fajr. Dan dimulai daripada waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar, yaitu sampai waktu subuh. Berarti kita di sini dapat memahami bahwasannya waktu sahur itu dari pertengahan malam, yaitu jam 12 malam sampai kapan? Sampai masuknya waktu subuh. Jikalau ada seorang muslim di bulan Ramadan, dia makan daripada waktu jam 12 malam itu sampai sebelum waktu subuh, maka itu sudah dikatakan sebagai sahur. Barulah kita akan lanjut daripada hadis-hadis yang menerangkan keutamaan daripada sahur ini. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Perbedaan, Nabi katakan di sini, perbedaan puasa kita umatnya Nabi Muhammad dengan puasanya umatnya ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apa? Aqlatis sahur, yaitu memakan sahur. Ini menunjukkan betapa pentingnya sahur. Sekuat apapun kita, terbiasa apapun kita di dalam diet, menahan makan, menahan minum, tetapi berbicara daripada sahur ini, setiap hari kalau bisa, sebelum kita melakukan daripada ibadah puasa, kita melakukan sahur. Karena itu membedakan kita, antara puasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada orang-orang yang melakukan sahur.
Salawat Allah kepada seorang hamba adalah bentuk rahmat daripada Allah. Salawat para malaikat kepada seorang hamba adalah bentuk daripada para malaikat memintakan doa kepada Allah, istighfar untuk mengampuni daripada dosa-dosa hamba tersebut. Maka dari itu, ya, ini dua hadis saja sudah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sahur. Jangan kita meremehkan sahur, merasa diri kita kuat, ya. Seharian ya, menahan makan dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tetapi kalau bisa sedikit apapun kita melakukan sahur. Kenapa? Karena daripada dua dalil hadis tersebut, ya, yang membedakan antara kita dengan umat terdahulu yaitu sahur, dan juga Allah dan para malaikat ya, bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Dan dalam riwayat yang lain juga, ya, dari riwayat Al-Imam Anas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Jadi kalau kita pengen hidup kita berkah, ya, puasa kita penuh berkah, maka sahur. Ya, sedikit apapun, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya satu suap daripada nasi, sahur. Ya, karena Nabi yang katakan, Nabi yang memerintahkan kepada kita, tasaharu, sahur. Ya, karena di dalam sahur ada keberkahan. Dan juga ya, sebuah kisah diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang seseorang daripada sahabat Rasulullah, yang mana ya, sahabat tersebut mengatakan, dakhaltu ala Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa yatasahhar. Ya, saya masuk menemui Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan sahur. Faqala, maka berkata Rasulullah, innaha baraka'atakumullahu iyyaha fala tad'uha. Sesungguhnya ya, sahur itu ada keberkahan. Atakumullah, Allah memberikan sahur ini untuk kalian, fala tad'uha, makalah jangan meninggalkannya. Ya. Nabi melarang daripada sahabatnya kalau bisa ya, selama kita ya, ketika sebelum waktu subuh kita Allah kasih bangun kita, sahurlah walaupun hanya sedikit. Ya, kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Pertanyaannya, ya, keberkahan apa yang Allah taruh di dalam sahur? Ya, di sini katakan di dalam kitab, wa fil ma'nal baraka wujuhu minha an yubarika fi qalil hatta tahsilul i'ana 'ala shaum. Ya, maksud daripada keberkahan ya, yang Allah taruh di dalam sahur ini, ya, Allah cukupkan memberikan pertolongan, ya, walaupun orang sahur itu hanya sedikit, ya. Pertolongan dalam apa? Pertolongan di dalam ketika ia melaksanakan puasa, menahan daripada lapar, menahan daripada haus, ya. Dengan apa? Dengan sahur. Ya, maka dari itu, ya, saya berpesan ya, kepada para penonton, ya, jangan pernah melupakan sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur ada keberkahan. Dan juga apa? Ya, dikatakan di sini, wa min hanafil muhasabah ala hadat ta'am. Dan bentuk daripada keberkahan yang Allah taruh di dalam sahur adalah Allah meniadakan dihisap makanan yang kita makan untuk sahur. Subhanallah. Tidaklah seorang manusia, apa yang dia makan, apa yang dia gunakan, semuanya yang berkaitan daripada dirinya nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi termasuk daripada yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sahur. Ya, keberkahan daripada sahur. Dan lebih daripada itu, ya, kita melakukan ya, sahur itu semata-mata ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi. Ya, melakukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita dapat pahala wajib. Ya. Dan kita akan melihatnya nanti pahala itu di akhirat nanti. Ya, ini ya, menunjukkan betapa mulianya sahur. Yang mungkin ya sebagian orang memandang daripada sahur itu ya, bukan sesuatu yang penting. Ya, maka kita kadang suka melihat ya, orang mempersiapkan sahur dengan orang mempersiapkan berbuka itu berbeda. Ya, mereka lebih bersiap banget ketika menyiapkan untuk berbuka, tapi untuk sahur ala kadarnya. Ya, padahal Nabi katakan di dalam sahur itu ada barokah. Bahkan dalam sebuah riwayat lagi sebagai penutup, dan di sini katakan daripada sahabat Urbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sahur. Aku diajak, kata sahabat, oleh Rasulullah untuk sahur bersama Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan.
Faqala, maka Nabi mengatakan, halumma ilal ghada'il mubarak. Datanglah ke makanan yang penuh berkah. Artinya makanan sahur ya, itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Cukuplah ya, sebagai dalil, sebagai motivasi buat kita bahwasannya sahur itu dilakukan oleh Nabi. Yang mana setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi berarti sebuah kesunahan. Maka dari itu ya, saya berpesan kepada para penonton ya, dalam keadaan sibuk apapun, dalam keadaan lelah apapun ya, kalau bisa ya, setiap hari di bulan Ramadan ini kita sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur ada keberkahan. Dan yang mengatakan ini adalah baginda Rasulullah SAW. Mungkin ya, hanya ini saja pertemuan kita pada kali ini, dan kita akan membahas sunnah-sunnah yang lain di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.